Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita, belajar bersama kita. Malam hari ini masih ada di tema ekonomi. Kita ambil bukunya Max Weber yang judulnya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Oke. Tema ekonomi ini mungkin bagi yang bukan bidangnya mungkin dianggapnya wilayah yang tidak penting. Padahal katanya Karl Marx, justru ekonomi adalah base structure-nya kehidupan kita, dasarnya kehidupan kita. Karena dia dasar, dia fondasi, maka yang lain bisa jalan kalau ekonomi sudah beres. Logikanya berarti kalau ekonomi belum beres, seandainya ada yang lain kok jalan, jangan-jangan yang lain ini arahnya nantinya ya ke ekonomi. Maka base structure-nya harus beres dulu. Di kalangan kita beberapa ada yang menganggap karena ekonomi itu tidak penting. Biasanya analoginya dengan rezeki. Rezeki itu kan dari Allah, sudahlah kita tidak usah mikir itu. Kalau Allah memberi kaya, ya kaya. Kalau enggak, ya enggak. Akhirnya miskin beneran kita. Makanya harus ada yang pemikir ekonomi di antara kita. Banyak yang menganggap misalnya para sufi itu Pak, tidak mikir ekonomi, hidupnya hanya untuk Allah saja, buktinya bisa hidup juga, bisa mulia juga. Ya tidak juga, sufi manusia biasa. Jangan dikira para sufi itu terus tidak bekerja. Banyak sufi yang pedagang. Banyak sufi ceritanya yang kaya raya juga, konglomerat. Ada sufi yang misalnya Imam Abu Hasan Asyazili dari Saziliyah, beliau ini terkenal kaya raya. Orang ngertinya sufi itu kan pakai baju-baju kasar, baju-baju wool. Tapi kalau Abu Hasan Asyazili sukanya baju-baju yang indah-indah, perlente. Satu ketika ada muridnya yang heran. Guruku ini loh, katanya sufi, tapi kok perhatian sekali sama penampilan, kok perhatian juga sama kekayaan, kok kaya. Cuma dia tidak berani tanya wong gurune. Tapi satu ketika Imam Abu Hasan Asyazili ngerti kegelisahan muridnya. Maka terus beliau satu ketika ngajak muridnya ini jalan-jalan. Ayo ikut saya jalan-jalan. Tapi sambil jalan-jalan tolong kamu pegang gelas ini yang isinya air. Kamu tak ajak jalan-jalan, syaratnya tolong perhatikan air ini jangan sampai tumpah.
Jadilah mereka berdua guru murid ini jalan-jalan di kota, di alun-alun. Banyak keramaian, banyak hiburan. Begitu selesai jalan-jalan pulang, terus gurunya tanya, gimana, kamu tidak lihat tadi pertunjukan di alun-alun bagusnya luar biasa. Kamu lihat tidak banyak orang jalan-jalan, ada yang cantik, ada yang ganteng. Kamu lihat tidak warung-warung yang makanannya betapa lezatnya. Katanya muridnya, lah gimana saya bisa lihat, bisa perhatian. Wong saya harus menjaga gelas yang isinya air ini biar airnya tidak tumpah. Ya yang saya perhatikan hanya gelas ini. Terus dari situ Imam Abu Hasan Asyadzili bilang ke muridnya, nah penjelasan dari saya tentang kekayaan, tentang baju bagus, itu sama seperti penjelasan gelas tadi. Yang saya perhatikan hanya Allah sebenarnya. Maka bagiku kekayaan itu ada atau tidak, ya tidak penting. Karena fokusku hanya pada Allah. Meskipun sekelilingku kayak tadi, di sekelilingnya ada pertunjukan, di sekelilingnya ada restoran-restoran enak, ada orang-orang ganteng cantik, tapi kan nggak diperhatikan. Yang diperhatikan hanya gelas yang tadi ada di tangan. Nah, itu sebenarnya penjelasan bahwa ya bukan berarti para sufi itu terus tidak mau dunia, tidak mau kekayaan, tidak butuh lagi pakai baju bagus, tidak situ. Tapi mereka pastinya tidak terikat oleh dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya mereka berekonomi juga. Oke, nah malam hari ini kita belajar dari Max Weber tentang hubungan antara agama dan ekonomi. Yo, pasti saja Max Weber mengambil dari agama yang dekat dengannya. Dia ambil agama Protestan. Meskipun nanti setelah ini, setelah nulis buku ini, Weber juga belajar agama-agama timur. Yo Tionghoa, yo Taoisme, Konghucu dan sebagainya. Jadi Weber ini kan aslinya sosiolog, cuma beliau ini guru besarnya ekonomi. Ilmunya ya macam-macam, ya sosiologi, ya filsafat, ya ilmu ekonomi. Beliau ini kelahiran 1864. Jadi abad 19. Kemudian beliau keluar rumah kuliah. Kenapa beliau keluar rumah? Karena tidak kerasan di rumah. Ceritanya di rumah ini ayahnya politikus, ibunya wanita yang solihah. Apa agama Kristen itu apa jenenge? Yang taat sama agama. Ya. Jadi yang satu sangat taat sama agama, yang satu politikus, tidak nyambung. Akhirnya sering gegeran di rumah, sering rame. Sehingga Max Weber lebih suka, adalah kuliah aja, di kos-kosan aja lah, di rumah sumpah. Nanti ada cerita setelah Max Weber dapat guru besar di bidang ilmu ekonomi, satu ketika dia berselisih sama ayahnya, konflik, gegeran. Tidak enaknya, tepat setelah berselisih sama ayahnya ini meninggal. Ini yang membuat Max Weber ini stres, bertahun-tahun depresi, tidak fokus melakukan apa-apa. Dan ini terjadi 6-7 tahun. Baru setelah sekitar 7 tahun bisa mengatasi depresi dan stresnya, dimulailah kembali aktivitas intelektualnya, dan buku yang terbit beliau tulis pada saat itu yang pertama ya buku
di Protestan Etik ini. Jadi ini buku pasca depresi. Ya, makanya ada agamanya kelihatan, meskipun juga rasionalitasnya ada. Oke, kita lihat ya. Bagi mahasiswa sosiologi agama mungkin sudah akrab dengan beliau-beliau ini. Beliau ini dulu pernah kita angkat waktu membahas manusia sempurna. Jejer sama insan kamilnya Iqbal, jejer sama insan kamilnya Ibnu Arabi. Kita angkat teorinya Weber tentang karisma. Silahkan dicari lagi, saya juga sudah lupa. Dulu waktu bahas karisma, ya di sini saya singgung sedikit karena nanti mengerangkai pandangan-pandangan ekonominya. Oke, ya Weber ini ya berarti sosiolog ya ekonom. Buku terakhir yang kabarnya sebenarnya belum lengkap yang diterbitkan dari Weber judulnya Economy and Society. Tapi keburu meninggal, tapi tetap buku ini terbit. Oke, bismillah kita awali. Itu sedikit informasi biografis dari Max Weber. Kita awali nanti dari gagasan-gagasan populer dari beliau di ranah sosiologi. Karena ada beberapa istilah kunci nanti kalau kita mau masuk ke The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Oke, kita awali dari sini. Jadi yang pertama, titik tekannya sosiologinya Max Weber itu ada pada individu justru. Jadi dalam perspektifnya Weber, dunia sosial itu sebenarnya dunia individu-individu. Kalau kita tafsirkan secara jauh, kalau ingin kehidupan kita bersama ini baik, sebenarnya yang diperbaiki tidak kok kita perbaiki masyarakat kita, tapi perbaiki individu demi individu. Kalau isinya individu ini orang baik, ya komunitas kita itu adalah komunitas yang baik. Jadi bagi Weber, dunia sosial itu isinya ya individu-individu, realnya ya individu-individu. Jadi apa yang dilakukan seorang individu di tengah komunitasnya, itu yang dilihat oleh Weber. Jadi misalnya kita hari ini ngaji bareng-bareng. Ini yang kita lakukan ini namanya tindakan sosial. Kenapa? Saya melakukan sesuatu sambil mempertimbangkan kehadiranmu. Jadi saya mau datang ke sini, wah nanti di sana banyak teman-teman yang ikut ngaji. Nggak enak aku kalau hanya pakai kaos dalam, harusnya pakai baju, terus rotok pantas-pantasin lah yang dianggap ustadz misalnya. Loh, ini berarti apa? Tindakan ini namanya tindakan sosial. Kalian kan juga begitu mau ke sini kan sambil mikir, oh nanti banyak orang lain. Sebelum ke sini mandi dulu, kasihan nanti yang jejer aku kalau tidak mandi. Mandimu itu tindakan sosial sebenarnya. Biar nanti kalau jejer orang lain, kasihan temennya nanti nahan nafas terus. Nah, jadi sosiologi itu isinya adalah individu-individu yang melakukan tindakan sosial. Dan tindakan sosial itu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran orang lain. Itu tindakan sosial. Oke, dasarnya ini nanti. Ini yang membedakan sosiologinya Weber dengan sosiologinya yang lain. Ini nanti ada imbasnya kalau waktu kita ngomong tindakan ekonominya. Terus karena dia tindakan individu, memahaminya
harus lebih ke dalam. Tidak bisa hanya dilihat tampilannya saja. Ketika seorang individu melakukan tindakan sosial, itu kita, kalau bahasanya Weber, harus Verstehen. Verstehen ini dalam tradisi ilmu sosial, humaniora, itu biasanya dijajar dengan istilah Erklären, sama-sama bahasa Jerman. Kalau Erklären itu tinggal dijelaskan saja. Misalnya laptop ini, kenapa kok error? Itu kan tinggal dijelaskan saja, pasti begitu. Jadi di luar manusia itu kita bisa mendeskripsikan dari tampilannya, dari tampaknya, dari kelihatannya. Tapi kalau manusia tidak bisa. Kalau manusia dia harus Verstehen, masuk. Kenapa? Loh, individu-individu ini loh, tindakan yang dilakukan bisa sama, tapi maknanya bisa beda. Itu kalau dilihat dari tampilannya saja, kamu bisa salah paham. Kamu datang ke sini sebanyak ini orang, itu kalau ditanya satu-satu ngapain sih ke sini, oh itu jawabannya bisa sebanyak kepala yang ada. Mungkin ada yang daripada nganggur Pak, gerimis-gerimis nyari kopi, ada yang gitu. Ada yang ya diajak temen Pak, saya ndak enak, kan harus solider Pak. Nanti ada yang saya sudah biasanya ngaji Pak, kalau ndak ngaji jadi ndak enak. Ada yang karena kebiasaan, ada yang karena nyari kopi, ada yang karena diajak teman, macam-macam. Jadi kalau dilihat hanya tampilannya ndak bisa. Kok disimpulkan seragam? Oh ini anak soleh semua mau ngaji, nggak bisa. Jadi setiap kepala punya bunyinya sendiri-sendiri. Maka memahami tindakan sosial itu tidak bisa hanya dilihat penampilannya, harus lebih masuk. Makanya tidak hanya pengertian tapi juga pemahaman. Namanya Verstehen. Ya, di antara jenisnya Verstehen kan nanti ada namanya empati. Empati itu memposisikan orang yang memahami di posisi orang yang dipahami. Untuk memahami susahnya tidak lulus-lulus kuliah, nah, kamu kan harus mengempati. Mengempati itu seandainya aku yang tidak lulus-lulus kuliah, wah aku mesti ya stres. Nah, itu bisa mengempati. Tidak bisa hanya dilihat tampilannya. Oke, jadi tindakan kita yang mempertimbangkan kehadiran orang lain namanya tindakan sosial. Untuk memahaminya butuh alat namanya Verstehen. Oke, nanti variabelnya macam-macam. Bisa status sosial, bisa otoritasnya siapa, bisa karena kekuasaannya siapa, macam-macam. Tapi yang jelas tidak bisa dijelaskan begitu saja. Jadi karena kadang-kadang tindakan dulu dengan tindakan sekarang dari orang yang sama maknanya sudah beda. Atau tindakan orang sini dengan tindakan orang sana maknanya beda. Maka kita perlu Verstehen. Jangan dipahami hanya dari yang kelihatan, pahamilah dari yang tidak kelihatan. Sama lah kalau tiba-tiba ada temenmu yang tiap hari WA kamu jam segini tanya, sudah makan belum? Nah, padahal jawabanmu ya tiap hari sama, sudah. Besok tanya lagi, sudah. Karena kamu jengkel, ini tiap hari ditanya, dijawab, sudah kok masih tanya terus. Nah, itu ya kamu harus Verstehen, masuk lebih dalam. Jangan-jangan ada maksud yang lain daripada sekedar tanya, sudah makan apa belum. Oh, itu namanya Verstehen. Karena kita berhadapan dengan manusia, tidak berhadapan dengan barang. Kalau barang tinggal dijelaskan. Kalau barang, misalnya HP ini, ya kalau sudah baterainya tinggal 2%, ini sebentar lagi mesti mati, tidak bisa diapa-apain. Kalau manusia tidak bisa begitu. Manusia itu, ini sudah kerja dari pagi sampai malam, ini mesti diajak kemana-mana, tidak mau, mesti capek. Nah, itu. Tapi manusia bisa, meskipun sudah capek, diajak kemana-mana, mau saja, mumpung gratis.
Loh, ini kan nggak bisa pasti. Saya sering cerita, pokoknya kalau hubungannya sama manusia itu kalimat yang paling tepat itu tergantung. Nggak pasti. Gitu loh. Kita punya uang banyak, seneng nggak? Ya tergantung. Ada loh orang yang punya uang banyak tambah stres. Pikirannya jadi banyak, mikir macam-macam. Kemarin nggak punya uang, nggak mikir apa-apa, pikirannya cuma satu, gimana caranya cari uang. Begitu uangnya banyak, stres deh. Bayanganmu malah seneng, tapi ya malah stres. Enak nggak jadi orang cakep? Enggak juga. Ada loh orang yang karena dia cakep terus mengeluh. Susah saya itu Pak, nggak bisa bebas kemana-mana, nggak bisa santai kemana-mana. Katanya yang putri-putri kemana-mana digodain cowok-cowok, itu sebel aku. Mending temanku yang nggak terlalu cakep ini. Dia ngapain aja nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang nyentuh. Oke, nah itu manusia, jadi tergantung. Bayanganmu kalau ini mesti begitu, nggak bisa. Kalau manusia tergantung. Pokoknya kalau besok saya punya istri cantik, punya mobil, punya bayanganmu kan terus mesti bahagia luar biasa. Bisa jadi enggak. Itu manusia, maka tidak bisa dipahami hanya dari kelihatannya saja. Kamu harus masuk lebih dalam. Oke, nah itu namanya verstehen. Ya kalau bahasanya iklan, apa-apa kalau manusia itu syarat dan ketentuan berlaku. Tidak bisa pasti. Oke, terus. Nah, tindakan sosial, ini kayak kuliah sosiologi pengantar ya. Itu ada dua jenis. Ada yang rasional, ada yang non-rasional. Non-rasional tidak sama dengan irasional. Ya rasional itu gampangnya jelas antara tindakan dan tujuannya. Nah, ini berarti tindakan yang rasional. Efisien, keinginannya apa, yang dilakukan apa, hasilnya apa, itu nyambung, berarti tindakan rasional. Kita sedang lapar, terus ke warung, terus makan, akhirnya kenyang. Itu simpel, rasional. Tapi ada tindakan yang non-rasional. Non-rasional bukan berarti irasional, tapi dasar tindakan itu bukan rasionalitas. Misalnya hanya karena tradisinya, hanya karena kebiasaannya, hanya karena konsekuensi pilihan kita. Ini namanya tindakan non-rasional. Dingin-dingin gini loh, kamu kok ke kamar mandi bolak-balik wudu? Lah iya no, mau sholat kok. Orang Islam kan memang harus begitu. Nah ini namanya dasar tindakannya, bukan karena rasionalnya sih kalau dingin ya jangan bolak-balik ke kamar mandi. Tapi tindakan ini kita pilih karena ya sebagai pilihan hidup kita, ya seorang muslim ya harus sholat, makanya ya harus wudu. Kalau batal, makanya jangan bolak-balik batal, biar tidak bolak-balik ke kamar mandi, kan teorimu begitu. Akhirnya wudunya asar dipertahankan sampai isya. Itu yang membuat sholat isyamu biasanya ke susu-susu. Bisa secepat mungkin pokoknya. Kenapa? Nahan Pak sejak asar tadi. Wong air ndak beli aja ya. Oke, jadi tindakan sosial itu ada yang rasional, ada yang non-rasional. Non-rasional itu bukan berarti tidak rasional. Dia punya rasionalitasnya sendiri, cuma dasarnya bukan efisiensi. Tapi dasarnya adalah kebiasaan, tradisi. Mungkin lingkunganmu biasanya begitu. Makanya kamu jangan tanya, apa sih argumennya kerja bakti itu kok harus minggu pagi? Ya enggak, itu jangan ditanya argumen rasionalnya. Kalau kamu tanya argumen rasionalnya ya kebingungan. Itu dasarnya memang kebiasaannya begitu. Mau ya diganti Jumat sore, mau ya diganti. Ya bisa saja, tapi kebiasaannya memang minggu pagi.
Kayak kamu protes, dalilnya mana? Kok apel pulangnya paling malam jam 10 misalnya. Padahal jam 10 itu aku belum ngapa-ngapain loh, misalnya. Loh ya ndak ono dalile, aturan di situ memang begitu. Jadi kalau sudah jam 10 kamu harus pulang. Ini namanya tindakan non rasional. Tidak selalu harus kamu tanyakan dasarnya, argumennya. Karena ada yang ini hanya tradisi saja. Ngaji kok mesti malam Kamis toh Pak? Alasannya apa? Tidak ada, sudah terlanjur biasanya begitu. Jadi itu namanya tindakan non rasional. Tidak selalu butuh alasan rasional. Bisa jadi mungkin ya suka-suka aja. Kayak tadi kan tindakan individualmu, ya suka-suka aja. Alasannya apa sih kamu itu kok kemana-mana pakai sarung terus? Ya enggak, suka-suka aja, nyamannya begitu. Kalau ditanya rasionalitasnya enggak ada. Punya rasionalitas sendiri mungkin. Oke, jadi ada dunia sosial yang basisnya individu, ada tindakan sosial, dan ada tipe tindakan sosial yang rasional dan non-rasional. Terus, nah, tindakan rasional tadi juga jenisnya 4, tidak 2. Yang rasional 2, jenis lainnya 2. Tipe tindakan rasional. Yang pertama, rasional karena perhitungan untung rugi. Jadi tindakan rasional instrumental namanya. Jadi tindakan rasional instrumental itu kalian ngitung untung ruginya. Dapat apa sih aku kalau ngaji malam ini? Nah, lumayan loh, ada kopinya, ada tehnya, ada jajannya, ada ilmunya, ada teman barunya, ada banyak, ayo datang aja. Nah, kamu perhitungan semacam ini namanya berarti tindakanmu tindakan instrumental rasional. Jadi tindakan rasional yang sifatnya instrumental. Jadi kamu perhitungan untung rugi. Pilihlah aku saja, maka kamu akan dapat A, B, C, D. Itu berarti tindakan instrumental rasional. Jenis pertama. Ada jenis kedua adalah tindakan value rasional. Value rasional action. Kalau ini tidak mikir untung ruginya, tapi di situ ada nilai-nilai yang ingin dihidupkan, ingin diperjuangkan. Itu namanya value rational action. Para pahlawan itu loh, dapat apa sih? Berjuang sampai mengorbankan nyawa misalnya. Loh enggak, jangan dihitung untung ruginya. Karena itu bukan tindakan instrumental rasional. Itu tindakan value rasional. Ada nilai-nilai yang mereka perjuangkan, yang ingin mereka tegakkan. Itu termasuk tindakan rasional juga. Seperti misalnya ada orang nyuruh kamu sedekah, sedekahlah. Nah itu kalau kamu ngitung, iya Pak saya mau sedekah, karena katanya begitu saya sedekah, pahalanya dibalikkan 700 kali lipat misalnya. Nah ini berarti tindakan instrumental rasional. Kamu masih perhitungan untung rugi dalam tindakanmu. Tapi ya Pak saya mau sedekah demi saling menolong, demi kemanusiaan, demi agar orang lain terbantu. Nah, ini namanya value rasional. Jadi tindakan yang dalam rangka komitmen terhadap nilai tertentu. Nah, jadi sekarang kamu punya jawabannya. Apa-apa itu ya, ini mungkin instrumen rasional, instrumental rasional,
ataukah value rasional. Banyak tindakan-tindakan kalau dilihat sekilas, itu untungnya apa sih orang melakukan itu kan gitu. Gunanya apa sih orang melakukan itu, manfaatnya apa. Ada kalanya memang tidak ada keuntungan konkretnya, tapi ada nilai yang dia perjuangkan. Kalau temenmu ngeritik kamu, ngapain sih capek-capek melakukan ini, toh kamu nggak dapat apa-apa. Oh enggak, ini ada nilai. Ngapain sih kamu kok setia sekali sama pacarmu, kan tiap hari kamu dibohongi misalnya. Loh, ada nilai yang sedang dia tegakkan, ya nilai kesetiaan tadi. Ada komitmen di situ. Oh kalau hanya untung rugi saja, ya mungkin bubar sejak kemarin kan kamu gitu. Tapi kan ada, saya sudah terlanjur janji sehidup semati ya misalnya. Nah ini berarti sudah value rasional. Jadi ada nilai yang ingin kamu tegakkan, kamu pelihara. Lah yo para pahlawan itu loh sampai mengorbankan nyawa. Wong cuma negara saja, negara kan bikinan misalnya. Wong yo ganti negara juga ndak apa-apa. Kalau negara sini hancur rusak, kita tinggal pindah ke negara lain, apa susahnya? Nah, itu kalkulasi untung rugi. Tapi kan ndak di situ cara berpikirnya. Cara berpikirnya ada pada value rational action. Nah, jadi itu jawaban kalau kamu bingung kok ada orang melakukan hal-hal yang menurutmu ndak efektif, rasional, konkret. Biasanya itu ada value rasionalnya. Oke, terus ada lagi sisa 2. Kalau yang 2 ini ya, yang satu namanya tindakan tradisional, kemudian yang kedua namanya tindakan afektif. Tindakan tradisional ini tindakan yang kamu tidak ngerti motifnya apa, yang penting biasanya begitu. Nah, ini namanya tindakan tradisional. Basisnya tradisi. Kok kamu melakukan itu, ya sudah biasanya begitulah. Nah, itu basisnya tradisi. Kamu tidak tahu hubungannya apa, rasionalitasnya di mana, nilai yang diperjuangkan apa, untungnya apa, kamu tidak jelas. Tapi kamu ngertinya biasanya begitu. Itu berarti sudah tindakan tradisional. Kalau tindakan afektif, itu tindakan afeksi dari perasaanmu. Ungkapan perasaanmu. Misalnya karena kamu sedang stres, terus kamu marah-marah tidak jelas. Itu tindakan afektif. Temennya lagi enak-enak dengerin lagu, listriknya kamu matiin. Itu karena kamu sedang sumpek. Itu namanya tindakan afektif. Kamu kerjain temanmu apa karena kamu sebel sama dia. Itu pasti tidak instrumental, yang nggak ada untungnya apa-apa, kamu juga capek. Value-nya juga tidak ada. Hanya luapan perasaanmu saja. Nah itu berarti tindakannya namanya tindakan afektif. Wow, ini bisa kalian pakai teori ini misalnya cinta dari perspektif tindakan sosial Max Weber. Oh itu bisa. Kalau kamu pacarannya perhitungan, kamu dapat apa, aku dapat apa. Nah itu berarti instrumental rasional. Jadi pacaran gaya instrumental rasional. Nanti ada pacaran gaya value rasional. Kita saling setia ya. Kita jangan sampai kita berjanji sehidup semati, pokoknya apapun yang terjadi. Nah, itu value rasional. Nanti ada yang tradisional. Yang lain begitu ya kita begini. Biasanya kalau pacaran itu begini, berarti kita juga harus begini. Itu berarti tindakan tradisional. Orang pacaran itu kan biasanya nonton ya, yuk nonton yuk. Nah itu tindakan tradisional. Biasanya kalau mahasiswa itu semester 6, 7 itu sudah punya pacar. Kok kita belum punya, nyari yuk. Nah itu tindakan tradisional. Ada lagi kalau tindakan afektif itu pelampiasan perasaan. Cuma ya wis pokoknya pengen seneng-seneng aja. Oke, mumpung kamu butuh, aku butuh, yuk seneng-seneng. Nah itu afektif untuk pelampiasan saja.
Oke, ya ini bisa kamu pakai teori untuk apapun objeknya. Yang penting sejenis tindakan sosial ketika seseorang berhadapan dengan orang lain. Oke, dilanjutkan. Ini nanti ada hubungannya dengan teori utamanya. Ada teori dari Weber yang terkenal sekali, tipe ideal. Tipe ideal itu kalau definisi realnya adalah perangkat konseptual analisis yang berisi ciri-ciri atau hakikat yang kita temukan saat mengamati satu fenomena sosial dalam bentuknya yang paling murni. Kalau dibaca kalimat seperti ini, kamu masih blank tetap. Ya. Tipe ideal itu sama persis kalau kamu membayangkan pasangan yang paling kamu inginkan. Misalnya, kamu nyari jodoh yang kayak gimana sih? Itu mesti keluarnya tipe ideal. Jadi tipe ideal itu, misalnya kamu bilang rambutnya panjang, kulitnya putih, kemudian, ini kan tipe idealmu. Jadi wanita versi terbaik, kalau itu pas perempuan, versimu ya seperti tipe idealmu itu. Nah, di setiap klaster sosial pasti punya tipe ideal, tipe ideal. Orang Jawa misalnya, ada tipe ideal Jawa. Itu oleh orang Jawa terus disebut Jawani. Orang kalau punya karakter A, B, C, D, E, orang ini Jawa sudah. Tapi kalau masih belum punya ini, masih belum tipe ideal Jawa. Nah, itu yang dimaksud tipe ideal. Jadi, misalnya di situ kan kalau di Max Weber ada tipe ideal Protestan itu seperti apa, tipe ideal Buddhisme itu seperti apa. Itu namanya tipe ideal. Tipe ideal itu tidak selalu harus ada kenyataannya. Tapi mimpi sosialnya tentang wujud yang ideal dari masyarakat itu seperti itu. Jadi sama kan, kadang-kadang kan orang Jawa itu bahkan ada orang yang tidak Jawa sekalipun, tapi kalau punya karakter tertentu disebut orang ini Jawani. Kenapa? Dia figur yang punya karakter tipe ideal seperti Jawa. Nah, filosof yang menurutmu tipe ideal misalnya, itu ya Sokrates. Nah, itu berarti tipe ideal filosof itu Sokrates. Jadi kalau ada orang yang punya karakter seperti Sokrates ini, dialah filosof. Nah, itu namanya tipe ideal. Kalau kalian ingin menjelaskan sebuah klaster sosial, itu cara paling mudah adalah coba cari tipe idealnya. Oh, kita ingin mencari Islam yang moderat, Islam yang tidak ekstrim. Itu sejenis tipe ideal. Jadi seorang muslim yang moderat itu satu cirinya ini. Nah, itu namanya tipe ideal. Jadi kalian, setiap orang sebenarnya ya punya tipe ideal, apalagi setiap klaster masyarakat. Jadi ini teori dari Max Weber. Kalian boleh nanti neliti masyarakat apa, itu terus pakai tipe ideal ini. Misalnya, saya ingin neliti aliran ini, Pak. Saya ingin ngecek tipe ideal masyarakat di aliran ini seperti apa. Dia ingin membentuk masyarakat yang seperti apa. Nah, itu namanya nanti tipe ideal. Jadi tadi masyarakat itu fokusnya pada individu-individu, kemudian yang dilakukan individu di tengah masyarakatnya namanya tindakan sosial, yang itu ada yang rasional, ada yang non-rasional, ada yang sifatnya tradisional, ada yang sifatnya afektif.
Tapi di tengah macam-macam tindakan sosial tadi ada namanya tipe ideal. Yo, selalu ada pengecualian-pengecualian, tapi tipe ideal inilah benchmarknya kalau pakai bahasa kampus. Oke, jadi itu teori selanjutnya. Ini saya mengangkat dulu istilah-istilah, baru nanti masuk ke Protestan etiknya. Nah, perlu dipahami juga nanti di Max Weber bedanya power dan otoritas. Jadi kalau power itu kemungkinan seseorang atau sekelompok orang mewujudkan keinginan mereka. Kalau otoritas adalah kemungkinan satu perintah ditaati atau dibantah. Tak kasih contoh paling gampang. Dosenmu di kelas ketika berhadapan dengan dirimu, beliau punya otoritas. Jadi karena secara formal kamu mahasiswanya, maka kamu harus manut. Nah itu berarti apa? Beliau punya otoritas terhadapmu. Saya di hadapanmu, aku tidak punya otoritas apa-apa. Aku merintah kamu, kamu harus datang loh minggu depan. Paling kamu jawabnya, emangnya bapak siapa? Kok nyuruh-nyuruh saya? Hubungannya apa? Aku tidak punya otoritas. Tapi mungkin sedikit atau besar aku punya power. Jadi mungkin karena kamu sungkan pada saya, atau karena kamu merasa, wah tidak enak sama Pak Faiz. Macam-macam. Berarti sedikit atau banyak aku punya power, tapi aku tidak punya otoritas pada dirimu. Nah, itu bedanya power sama otoritas. Pacarmu pada dirimu, itu mungkin dia tidak punya otoritas, tapi dia punya power. Makanya kamu disuruh jemput jam 7, ya dijemput. Kamu disuruh traktir, ya kamu traktir. Kenapa? Dia punya power atasmu. Padahal formalnya dia tidak punya otoritas. Kamu bisa jawab, emangnya kamu siapa minta dijemput? Istri juga bukan, resmi juga belum. Oh itu secara formal belum punya otoritas, tapi secara power dia punya pada dirimu. Kayak temenmu sakos yang kaya, itu biasanya ya tidak punya otoritas padamu, tapi dia punya power. Karena kamu harus pinjam motornya, kamu harus pinjam laptopnya. Akhirnya kamu tergantung padanya, dia punya power atasmu. Itu power namanya. Atau temenmu yang soleh sementara kamu mursal. Aku butuh dia, ini dia pinter kalau berdoa, biar aku didoakan aja. Nah itu dia sedikit banyak punya power padamu, meskipun tidak punya otoritas. Nah di masyarakat relasi-relasi ini hidup. Ada power, ada otoritas. Ya mungkin lebih mudah Pak Kiai itu punya power di masyarakat, tapi yang punya otoritas Pak Lurah. Nah, itu bedanya power sama otoritas. Jadi ya relasi antar individu di dunia sosial secara hierarkis nanti ada yang jenisnya power, ada yang jenisnya otoritas. Nah, kalau itu otoritas, modelnya dua nanti. Ada model rasional legal, ada model non-rasional. Jadinya dua, tipe ideal. Nah, maka tadi ada tipe ideal, karena ini teori ini nyambung-nyambung. Tipe ideal otoritas, berarti yang resmi tadi ya. Ada yang rasional legal, ada yang non-rasional. Yang rasional legal kalau di Weber contohnya birokrasi. Itu otoritas rasional legal. Kamu sebagai mahasiswa berhadapan dengan ketua jurusanmu, ketua prodimu, itu berarti otoritas modern. Ada otoritas non-rasional, tradisional. Emosi, sakralitas, tradisi. Kalau di Weber yang jelas contohnya ya dulu pernah kita bahas ya karisma.
Jadi orang-orang yang diikuti tidak karena formalitas aturan, tapi karena karismanya, keseganan orang, ketundukan orang padanya. Nah, itu berarti ada otoritas non-rasional. Jadi ada dua jenis tipe ideal otoritas. Nah, ini kalau yang birokrasi. Cirinya, nanti kamu kan tadi saya suruh coba perhatikan relasimu dengan yang lain. Kalau ada relasi semacam ini, itu berarti birokrasi. Karakteristik otoritas yang rasional. Birokrasi itu hubungan kita dengan yang lain sifatnya impersonal. Impersonal itu tidak karena pribadi, tapi karena tugas. Misalnya nanti kamu jadi ketua, temenmu jadi sekretaris, terus digambar kamu di atas, temenmu di bawah. Itu tidak ada hubungannya dengan, wah, saya levelnya lebih rendah Pak dari dia. Enggak. Itu rasionalitas kerjanya, itu namanya birokrasi. Yang di bawah juga tidak boleh, wah saya protes jangan hierarki lah gambarnya, tidak tauhid itu, jajar aja misalnya. Enggak. Oh, itu birokrasi. Jadi ada reasoningnya, hubungannya dengan tugas-tugas. Kemudian ada tadi ya hierarki posisinya, kemudian ada job description-nya. Loh, kamu mau di atas ya silahkan, cuma kalau yang di atas kerjanya ini loh, sebutannya ini. Kalau yang di bawah kerjanya ini, sebutannya ini. Gajinya sekian. Jadi kalau yang atas gajinya sekian. Karena kerjaannya lebih berat. Nah, itu namanya birokrasi. Hubungannya kontraktual. Kontrak itu berarti ya disepakati. Tidak usah tanya dalilnya. Dalilnya apa kok ketua lebih tinggi dari sekretaris? Tidak ada. Itu hubungannya kontrak. Kesepakatan bersama. Sudah ya, kita punya acara, saya ketuanya, kamu sekretarisnya ya, nanti kerjanya. Ketua apa, sekretaris apa, kamu bendaharanya saja. Nah, sekarang kita jalankan kegiatannya. Pertama-tama karena kita butuh anggaran, silahkan bendahara cari uang. Nah, itu cara kerja birokrasi namanya. Dasarnya rasionalitas. Oke, beda dengan yang karismatik. Kalau karismatik, pokoknya manut satu orang yang dianggap punya karisma tadi. Kalau yang di birokrasi tadi kan orang merintah kamu karena beda posisi, beda fungsi, beda job deskripsi. Tapi kalau karisma ya kamu ikut apa saja kata orang yang kamu anggap punya karisma. Jadi orang yang kamu segani kan punya karisma. Kamu disuruh apa saja manut. Ya fenomena karisma ini kan nanti bisa kamu pakai untuk menganalisis. Misalnya kalau modernitas fenomena idolatri. Fenomena idolatri itu fenomena pengidolaan. Di hidup kita kan banyak yang kita idolakan. Biasanya orang menggunakan teori karisma ini untuk fenomena Ratu Adil, fenomena Imam Mahdi. Tapi sebenarnya hari ini fenomena idolatri itu ya jenis-jenis ini. Orang yang kamu idolakan. Ketika kamu idolakan itu, apapun kata-katanya kamu anggap benar. Dan kamu ikuti. Berarti apa? Orang ini punya otoritas karismatik pada dirimu. Dia juga tidak minta, dia tidak nyuruh, kamu sendiri kok yang ikut. Oh, sekarang apa yang tidak diidolakan? Artis diidolakan, ustadz diidolakan, apalagi di TV-TV itu. Penyiar diidolakan. Kadang-kadang orang aneh-aneh itu yang bikin prank, bikin apa itu diidolakan. Ya, situasi hari ini. Dia sebenarnya tidak punya otoritas formal apapun pada dirimu, cuma karismanya yang membuatmu tunduk patuh. Ya, oke. Nah, otoritas karisma ini kalau teorinya Weber dulu
Ini pernah kita singgung waktu ngomong Weber ya. Biasanya yang pertama orang kita anggap punya karisma ini kalau dia punya kualitas luar biasa menurut kita. Jadi luar biasa hebatnya orang ini. Wah luar biasa cakepnya orang ini. Luar biasa pinternya orang ini. Wah luar biasa menariknya orang ini. Awalnya biasanya itu. Oke. Yang kedua biasanya muncul kita mengidolakan seseorang, kita mengangkat tokoh karismatik dalam kondisi krisis tertentu. Ya kalau kasusnya Imam Mahdi ya biasanya ketika masyarakat dalam ketidakadilan, ketika masyarakat ditindas, ketika masyarakat ingin cari jalan keluar dari problem sosial budaya misalnya. Itu terus memimpikan lahirnya seorang tokoh karismatik yang nanti dianggap sebagai ratu adil, Imam Mahdi. Ya kalau hari ini mungkin ya krisis-krisis sosialmu sendiri, krisis budayamu sendiri, krisis individualmu sendiri. Dan tokoh karismatik ini kamu anggap bisa mengatasi krisismu. Maka dia kamu idolakan. Cirinya biasanya menarik dan mempesona. Jadi menggetarkan. Itu cirinya. Kemudian menurutmu dia bisa menunjukkan bukti bahwa dia memang orang luar biasa. Ini bedanya yang rasional sama yang non-rasional. Oke, sudah ya itu dasarnya. Sebelum kita masuk ke The Protestant Ethic. Sekarang kita mulai tema utama kita, hubungan antara agama dan ekonomi. Yang pertama kita lihat tipe-tipenya ya. Tipe-tipe hubungannya. Ada orang yang pertama menganggap agama ya agama, ekonomi ya ekonomi. Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur nanti jangan-jangan mengekonomikan agama apa mengagamakan ekonomi misalnya. Wis biar jalan sendiri-sendiri sajalah. Nah, itu paradigma pertama, paradigma independen. Yo kalau pas dagang yo saya perhitungan Pak, untung rugi. Kadang-kadang nipu-nipu sedikit ndak apa-apa, wong ekonomi. Tapi kalau agama ya ndak boleh. Kalau agama ya harus jujur. Nah, ini pandangan independen. Pokoknya agama jangan ikut campur dalam ekonomi. Ekonomi punya logika sendiri, agama punya logika sendiri. Nah itu makanya kadang-kadang orang kalau ada kasus apa, lo lihat konteksnya dong, itu kan konteksnya ekonomi misalnya. Nah, itu pandangan independen. Jadi agama ya agama, ekonomi ya ekonomi. Ya banyak yang punya pandangan begini. Kalau dalam tradisi modern kadang-kadang pandangan independen ini disebut cara berpikir sekuler. Jangan dicampur-campur antara agama dan ekonomi. Ada yang kedua, agama mempengaruhi ekonomi. Ya bisa secara positif, bisa secara negatif. Misalnya agama mempengaruhi ekonomi itu pandangan-pandangan agama yang nanti mengintervensi kehidupan ekonomi. Kalau dalam Islam misalnya ada yang jelas secara formal, jual beli boleh tapi riba jangan ya. Nah itu agama masuk ke ranah ekonomi. Jadi dari sisi nilai misalnya agama mempengaruhi ekonomi itu, agama menyuruh kita jujur, menyuruh kita tidak berlebihan, menyuruh kita hemat, menyuruh kita rajin, tekun. Ini kan hubungannya sama ekonomi semua. Jadi, ya nanti termasuk kasus yang diangkat oleh Max Weber ini, bagaimana agama mempengaruhi ekonomi. Dari sisi bentuknya juga, kadang-kadang agama kan jual beli yang ini boleh, tapi jual beli yang semacam ini tidak boleh. Kalau yang ini haram.
Kalau yang ini boleh halal. Nah, itu juga agama masuk ke ranah ekonomi. Termasuk yang secara negatif, misalnya pandangannya Karl Marx. Karl Marx itu melihat agama mempengaruhi ekonomi. Pengaruhnya di mana? Agama ini sering membuat orang pasif, tidak agresif. Makanya Karl Marx kan menyebutnya kontroversial sekali. Bagi Karl Marx, agama itu disebut candu. Candu itu kan membuat orang teler, lupa situasi konkretnya, hidup di langit, lupa kehidupan di bumi, melayang-layang. Nah, bagi Karl Marx, orang beragama itu sering kayak orang mengkonsumsi candu. Hidupnya tidak konkret. Harusnya dia bangkit melawan penindasan, harusnya dia memperjuangkan ketertinggalan sosial, budaya, ekonominya, tapi kadang-kadang agama membuat orang jadi pasif. Sudahlah, pasrah saja, Gusti Allah sing ngatur. Tuhan tidak tidur, tenang saja. Atau ya dunia memang ujian bagi orang beriman. Kesuksesannya itu besok di akhirat. Akhirnya kamu tidak berjuang-berjuang. Itu yang dikritik oleh Karl Marx sebenarnya. Agama membuat kita kayak orang kecanduan, kayak orang sakau. Nah, kritiknya di situ sebenarnya. Nah, ini kan contoh bagaimana ternyata perilaku agama mempengaruhi ekonomi. Yang lain dagang semangat, bikin promo, bikin iklan kemana-mana. Kok tidak bikin iklan, Mas? Alah, rezeki sudah ada yang ngatur. Tidak usah pakai iklan juga tidak apa-apa. Kalau rezeki pasti datang. Ayo kalah. Nah, ini berarti apa? Agama juga berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Ini relasi jenis kedua. Ada relasi jenis ketiga, kebalikannya. Ekonomi mempengaruhi perilaku agama. Oh, ini contohnya banyak. Ekonomi mempengaruhi perilaku agama itu, ya kapan-kapan boleh kamu teliti ya. Beda keberagamaan orang kaya dan orang miskin misalnya. Gimana orang yang banyak uang, keberagamaannya gimana? Semakin berkualitas apa justru semakin kendor? Apa? Nah, itu pengaruh ekonomi. Kalau kamu lagi akhir bulan duitnya mau habis, wah, sholatnya khusyuk sekali sambil nangis-nangis. Kamu kalau berdoa sambil nangis-nangis kalau ada masalah, duitnya mau habis. Ya Allah, rezeki ya Allah, kan gitu. Tapi begitu duitnya pas banyak, terus santai-santai. Sudah tidak terlalu butuh Allah lagi, duitnya oke. Ternyata ekonomi berpengaruh juga dalam agama. Jadi ya banyak, contohnya macam-macam lah selain yang saya sebut tadi. Coba perhatikan kondisi ekonomi dan efeknya. Ya kadang-kadang orang karena ekonominya terjamin terus bisa beli buku, ilmunya tambah, bisa kemana-mana nyari ustadz, ikut kajian. Gitu ya. Pengaruh ekonomi terhadap agama. Sekarang banyak kelompok-kelompok pengajian. Oh itu terus setiap kelompok terus diwajibkan beli seragam. Pakai seragam, kalau ngaji harus pakai seragam, kalau tidak pakai seragam. Akhirnya kan yang tidak kuat beli seragam terus minder, seragam ngaji, wis. Tidak jadi ngaji dia. Nah, ekonomi berpengaruh dalam agama. Kadang-kadang juga orang menilai keberagamaan kan secara artifisial. Dari konkretnya, wow ini orang soleh ini pakai baju-baju orang soleh. Baju kokonya mahal, sorbannya luar biasa, langsung impor dari Timur Tengah. Kemudian, itu kan, tapi ini ekonomi juga. Kalau kamu ekonominya tidak kuat, tidak bisa beli itu. Jadi pengaruh ekonomi dalam perilaku agama. Nah, yang terakhir ini yang sering dikritik orang. Ketika agama diekonomikan. Kita menyebutnya komodifikasi agama.
agama dijadikan komoditas, agama diberi nuansa ekonomi. Nah, ini ya tidak selalu negatif, tidak selalu negatif. Karena ya memang aktivitas keberagamaan itu tertentu ya punya nuansa ekonomi. Misalnya ustadz ngaji direkam, terus rekamannya dijual, itu kan ya ekonomi. Misalnya ngaji terus bukunya diterbitkan, dijual, itu juga ekonomi. Komodifikasi. Tidak selalu negatif. Yo, syarat dan ketentuan berlaku sebelum itu disebut positif apa negatif. Yo, karena memang ini berjalin hidup. Ekonomi itu tidak bisa orang itu misah-misah. Ini kayak tadi loh, ini ekonomi, ini agama, susah. Karena ini dua-duanya terlibat secara eksistensial dalam hidup kita sehari-hari. Kamu tidak bisa loh misah, Pak, ini hidup saya yang sosial, ini hidup saya yang individual, ya iso. Ini nyambung-nyambung semua, ini yang ekonomi tidak bisa. Nah, jadi ya nanti komodifikasi agama ini konotasinya jadi negatif ketika tadi agama dijadikan jalan untuk mencari keuntungan saja. Makanya ada kalimat, ada ayat dalam Al-Quran itu, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kenapa? Oh, berarti kalau mahal boleh, Pak. Ya, pikiranmu mesti ke situ. Jadi jangan menjual agama, menukar agama untuk kepentinganmu. Itu kan maksudnya. Jadi kemuliaan agama jangan ditukar dengan kepentingan keuntunganmu yang sesaat. Meskipun itu otomatis implikasi. Contoh paling gampang, misalnya ngaji seperti ini ya. Kalau agama kan menyuruh kita jangan dijual, itu bukan berarti, oh berarti ustadznya nggak boleh dikasih honor, nggak begitu. Susah aku kalau teorinya begitu. Ya, jadi yang nggak boleh itu tujuannya itu namanya komodifikasi. Kalau tujuannya itu, ya berarti agamanya tidak jadi tujuan. Saya ngaji aja serius, tidak usah mikir nanti dikasih berapa. Karena itu logikanya ya pasti dikasih, tapi tidak usah jadi perhatian itunya. Perhatianku hanya pada yang tak omongkan ini bagus apa enggak, manfaat apa enggak untuk orang lain, itu saja. Kalau ini kan bukan menjual, tapi yo efeknya yo pasti saja orang nyuruh saya datang ke tempatnya kan ya mesti yo kadang untuk transportnya, untuk apanya itu logis. Fokusku jangan di situ. Ketika fokusku ke situ, itu nanti yang disebut komodifikasi. Sehingga akhirnya terus, wow saya naik kereta habis berapa ini, anunya kok cuma sekian ini. Nanti jadi begitu kalau komodifikasi. Berarti besok harus tak tarif ini. Ngomong sejam, yo harusnya sekian lah. Kalau 2 jam ya sekian. Orang nyuruh saya berdoa, ya kalau sangunya sekian, ya doanya ya agak panjang. Kalau sangunya sekian, doanya pendek aja. Kalau sangunya cuma sekian, ya selamat dunia lah. Kalau sangunya sekian, selamat dunia akhirat. Misalnya ngono. Nah, itu komodifikasi namanya, menjual agama. Oke. Tapi ini perlu penjelasan panjang masing-masingnya. Ini cuma framework saja karena nanti intinya kan di Max Weber-nya. Boleh kamu jadikan teori untuk meneliti hubungan agama dan ekonomi. Entah objeknya apa, tapi framework teorinya bisa ini. Bisa independensi, bisa agama mempengaruhi perilaku ekonomi, atau ekonomi mempengaruhi perilaku agama, atau sebenarnya sudah terjadi komodifikasi agama. Ada lagi yang terakhir, meskipun mungkin tidak saya cantumkan di situ, agamaisasi ekonomi.
Agamaisasi ekonomi itu berarti orang nyembah ekonomi, mengagamakan ekonomi. Yo, bahasa lainnya menomorsatukan ekonomi dalam hidup. Nah, konotasinya pasti tidak terlalu positif. Jadi intinya ya tidak ada agamanya di situ, yang ada hanya ekonominya. Oke. Terus kita sekarang masuk ke materi utamanya. Sak jam baru pengantar itu. Materi utamanya aku setengah jam. Nah, awalnya teorinya Weber ini yang kenapa sih kok etika Protestan itu mendorong kapitalisme. Pertama, Weber mengkritik Karl Marx. Jadi kalau Karl Marx kan, logikanya Karl Marx itu pokoknya ekonomi berarti materi berpengaruh terhadap dunia non-materi. Non-materi itu ya ide, gagasan, agama, macam-macam. Kalau di Weber sebaliknya, justru ide mempengaruhi materi. Jadi lebih pada agama mempengaruhi ekonomi. Nah, Weber juga menunjukkan ekonomi itu tidak selalu nomor satu. Jadi dia bisa budaya, bisa sosial, pokoknya tergantung situasinya. Nah, terus logikanya Karl Marx kan ekonomi ini dasarnya. Kalau logikanya Weber enggak, ada kasus yang justru dasarnya agama, ekonomi efeknya. Contohnya nanti yang Protestan etik itu tadi. Jadi Karl Marx enggak selalu benar. Ya dalam kasus tertentu mungkin benar, tapi tidak selalu untuk setiap kasus dia benar. Ekonomi mungkin penting, tapi banyak loh orang yang tidak menganggap penting ekonomi. Kalau menurut teorinya Karl Marx, harusnya kalau base structure-nya jelek, hancur, orang ini kacau balau. Tapi banyak loh orang yang secara ekonomi tidak terjamin sama sekali, mengenaskan, tapi hidupnya bahagia. Nyaman-nyaman saja. Kayak kalian akhir bulan nipis, tapi kan seiso cengenges-cengenges, ketawa-ketawa. Tidak hancur meskipun ekonomimu tidak karu-karuan. Si iso belum masih iso ngopi, ngerokok, ya njaluk kancane. Jadi, nah ya itu tidak dibayangkan oleh Karl Marx bahwa lo yo masih bisa saling memberi kita, saling membantu kita. Oke, jadi Weber melihat bahwa dalam kasus tertentu kadang-kadang ide berpengaruh pada materi. Tidak selalu materi berpengaruh pada ide gagasan. Itu sama nanti kalau ditarik diskusi ke klasik, mana lebih penting rohani apa jasmani? Akal apa fisik? Mana lebih dulu? Kamu pusing dulu, tidak bisa mikir. Jadi kalau kamu kepalamu pusing, akhirnya kamu tidak bisa mikir. Atau sebaliknya, kalau pikiranmu kacau, tidak karu-karuan, ya fisikmu nanti akan sakit. Kamu stres dulu baru pusing. Mana yang lebih dulu? Kalau teorinya pusing dulu baru tidak bisa mikir, nah itu berarti materi mempengaruhi rohani. Sebaliknya, Pak, kalau saya stres, pusing saya Pak. Nah itu kebalikannya, berarti rohani mempengaruhi materi. Mana yang lebih benar? Oh, itu diskusi filsafat. Jadi kalau nanti ada temanmu mengeluh, stres aku, kepalaku pusing. Oh itu berarti rohani mempengaruhi materi. Oke, obatnya sama ke dokter. Wong ya sama-sama pusingnya. Oke ya, analoginya ke sana. Terus, apa sih yang dilihat oleh Max Weber? Ini saya potong dari bukunya, The Protestant Ethic. Problemnya apa? Ini yang dilihat oleh Max Weber. Beliau melihat, saya baca Indonesianya saja ya, daripada kamu mendengarkan Inggris versi Jawa saya.
para pemimpin dagang dan pemilik kapital, juga para pekerja yang terlatih tingkat tinggi, dan khususnya staf industri modern yang terlatih secara teknis atau komersial. Ini hasil penelitiannya Weber, cenderung didominasi oleh kelompok Protestan. Iya ya, orang-orang jago bisnis itu kok banyak Protestannya, itu penelitiannya Weber. Nah, yang Katolik yang mana? Kan gitu. Katanya Weber, orang Katolik sebaliknya dia lebih kalem. Mereka tidak punya pendorong untuk meraih sesuatu. Pendorongnya untuk meraih sesuatu lebih rendah. Ia lebih menekankan nilai hidup yang paling aman. Meskipun nanti pendapatannya kecil. Mereka tidak terlalu suka hidup yang penuh tantangan dan penuh gairah, yang dapat meningkatkan kekayaan, kehormatan. Nanti Weber pakai kalimat sebagaimana kadang orang guyon, kamu dalam hidup itu milih mana? Makan enak apa tidur nyenyak? Katanya Weber, orang Protestan lebih suka makan enak. Sementara orang Katolik lebih suka tidur nyenyak. Yo, kalau orang Jawa punya adagium mangan ora mangan kumpul, itu tentrem, nyari tidur nyenyak. Tidak terlalu tertarik dengan tantangan, dengan kemajuan, dengan perkembangan. Yang penting kita tentram, hidup kita damai. Tapi ada yang progresif. Kita harus maju terus, kita harus berkembang terus. Kita harus menguasai dunia, menguasai peradaban. Nah, ini ditemukan oleh Weber di Protestan. Itu yang jadi problem yang diangkat oleh Weber. Apa ya sebabnya? Kok orang-orang Protestan ini lebih mampu memutar roda ekonomi yang kapitalistik? Jadi problemnya di situ. Nah, yang dilihat di kehidupan orang-orang Protestan tadi ini loh, spirit of capitalism. Semangat kapitalisme. Apa sih spirit of kapitalisme itu? Mencari laba yang terus-menerus. Jadi mencari keuntungan yang tiada akhirnya. Maksudnya tiada akhirnya itu ya memang kerja saja tujuannya, mencari keuntungan saja. Bukan mengumpulkan kekayaan, enggak mikir mengumpulkan kekayaannya, enggak mikir punya uang banyak, enggak, itunya enggak dipikir. Fokusnya hanya kerja saja nyari keuntungan. Jadi kuncinya di sini namanya spirit kapitalisme, katanya Weber. Jadi makanya kalimatnya spirit of capitalism itu calling. Nanti istilah calling ini, panggilan ini, ada penjelasannya sendiri. To make more money as an end in itself, and to work hard for its own sake as a sign of salvation. Jadi semangat kapitalisme di kalangan Protestan itu adalah satu panggilan dari Tuhan tentunya untuk mencari keuntungan, mencari uang sebanyak mungkin. Jadi tugasnya memang mencari uang saja, mencari keuntungan saja. Bukan mengejar mengumpulkan kekayaannya. Ya memang kerja itu panggilan Tuhan. Kerja keras adalah ciri orang yang selamat secara rasional. Jadi ini yang disebut spirit of capitalism. Untuk kalimatnya di buku The Protestant Ethic. Jadi beliau mengutip filosof namanya Kumberger dalam bukunya The Man Tyrant of America, merangkum filosofi hidup seperti ini. Mereka mengubah binatang ternak menjadi lemak dan mengubah manusia menjadi uang. Inti dari filsafat ketamaan, katanya Kumberger ini, adalah pandangan bahwa tugas seseorang adalah bekerja.
untuk meningkatkan kekayaannya yang dipandang sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Jadi spirit kapitalisme berarti ya kerja itu saja. Summum bonum, ini puncak tujuan. Summum bonum dulu kita ngomong ini misalnya di etikanya Immanuel Kant ada istilah summum bonum. Bukan summum bukmun umyun. Itu ngaji. Jadi etika ini, spirit of capitalism ini isinya apa? Menghasilkan uang. Lebih banyak uang. Kalau sudah banyak uang, terus ngapain Pak? Tidak ada ngapainnya, pokoknya cari uang saja. Sekaligus menghindari senang-senang Pak, enggak. Apalagi kesenangan yang terlarang. Jadi sudah tidak mikir lagi kebahagiaan dari uang, keuntungan apa saja. Nanti uangnya bisa dipakai ini, tidak mikir ke sana. Pokoknya kerja saja. Ini nanti yang disebut spirit of capitalism. Nah, spirit yang begitu diwadahi oleh etika Protestan. Semangat untuk kerja tadi ada kesesuaian dengan etika Protestannya. Apa sih etika Protestan yang cocok dengan spirit kapitalisme? Yang pertama, berkorban untuk masa depan. Jadi, ini sebenarnya kalimatnya kan kelihatannya kalimat rasional biasa. Tapi ini kalimat ini ya kita juga sering pakai, berkorban untuk masa depan. Orang beragama kan biasanya masa depannya tidak cuma masa depan dunia, tapi juga masa depan akhirat. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, macam-macam. Itu kan sebenarnya untuk masa depan. Lalu sebenarnya ini cocok dengan spirit kapitalisme. Kapitalisme itu kan kerja, capek. Tapi ya terus begitu dapat uang, diinvestasikan lagi. Nambah lini usaha lagi, kerja lagi karena punya perusahaan baru. Perusahaan yang ini sukses, nambah lagi, akhirnya perusahaannya kemana-mana. Ini loh spirit kapitalisme itu. Kayak kita dalam agama disuruh ibadah, bekerja demi Allah lillahi ta'ala, tanpa pamrih apa-apa. Itu kan ibadah terus tidak ada pamrihnya. Kemarin mau pamrih surga aja kan terus dikritik. Ibadah kok surga, ibadah itu ya Allah kan gitu. Berarti tidak boleh ada target apapun pada akhirnya. Ya wis ibadah titik. Sama, kerja juga begitu akhirnya, kerja juga titik. Kemudian ciri yang kedua Protestanisme itu rasional. Jadi ya lebih, karena lahirnya Protestan itu kan kritik pada dominasi gereja Roma zaman itu oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Nanti cara berpikirnya cenderung lebih rasional menghadapi hidup. Kemudian yang ketiga, kerja keras. Dan yang keempat, asketik. Asketik itu meskipun kaya, tidak berlebihan. Tidak kok terus seneng-seneng. Kebahagiaannya ada pada memenuhi panggilan Tuhan yang namanya kerja tadi. Nah, ini namanya asketik. Kalau kita kan mungkin mikirnya, kalau kerja, kalau saya sudah kaya, ya sudah Pak, saya nikmati senang-senang. Tidak, arahnya tidak ke situ. Kerja ya kerja, titik. Ini namanya spirit kapitalisme. Itulah etika Protestan. Nah, Protestan ini ditemukan oleh Max Weber ada dalam salah satu aliran Protestan atau denominasi Protestan, yaitu Calvinisme. Ya, ini aliran yang diteliti oleh Weber ketika dia meneliti Protestanisme. Oke. Apa sih gagasan Calvinisme yang tadi memicu etika Protestan yang cocok dengan kapitalisme? Itu ada 5
nanti yang belajar sejarah agama-agama, ada 5 doktrin yang sangat terkenal dari Calvinisme, yaitu tulip kalau dibaca huruf-huruf awalnya. Jadi yang pertama total depravity, yang kedua unconditional election, yang ketiga limited atonement, yang keempat irresistible grace, yang kelima perseverance of the saint. Yang pertama kerusakan total. Jadi ini ada hubungannya dengan doktrin bahwa manusia lahir itu dalam kondisi berdosa. Mau tidak mau, menurut doktrin mereka, kita ini lahir dengan menanggung dosa. Itu namanya total depravity. Ada dosa warisan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang kedua. Tuhan, Allah, memilih. Jadi ini teologi namanya predestinasi. Predestination itu Jabariyah. Nasib orang siapa selamat, siapa tidak selamat, ini sudah ditentukan oleh Allah. Kalau dalam Islam. Nah, kalau di tradisinya Calvinisme ada unconditional election. Jadi manusia itu sudah ditentukan oleh Allah siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Makanya ada limited atonement, penebusan dosa, tapi terbatas. Yang diselamatkan hanya orang-orang tertentu. Makanya irresistible grace. Ini anugerah, orang yang diselamatkan ini anugerah. Orang yang ditakdirkan untuk selamat, pasti hidupnya ya baik. Dia soleh, ya tekun, ya ibadahnya rajin. Perseverance of the saint. Hubungannya apa tadi sama spirit kapitalisme? Pandangan yang fatalistik ini, yang predestinasi ini, kan ada orang-orang tertentu yang selamat, cuma kita tidak tahu yang selamat itu siapa. Maka untuk menunjukkan bahwa kita ini tergolong orang-orang yang selamat, caranya apa? Penuhi panggilan Tuhan. Antara lain kerja. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang selamat. Buktinya apa? Kita sukses dalam pekerjaan. Sambungannya ke sana. Jadi makanya nanti Calvinisme itu punya 2 aliran. Ada supralapsarianism, ada infralapsarianism. Ini hubungannya sama tadi, predestinasi tadi. Oke, sudah saya jelaskan ada sebagian orang yang selamat, tapi kita tidak tahu siapa yang selamat. Kita lanjutkan. Nah, logikanya akhirnya di sini. Yang pertama tadi saya jelaskan ya, doktrin predestinasi tadi, bahwa setiap orang sudah ada takdirnya, cuma tidak ada yang tahu siapa yang nanti selamat, siapa yang tidak selamat. Maka untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa kita adalah orang yang selamat, maka mari kita bekerja keras, kita berkorban demi masa depan, kita tekun menjalankan semua panggilan Tuhan. Maka kalau semuanya sukses, jadilah kita orang yang punya ciri-ciri orang yang selamat. Jadi logikanya nanti di situ. Ya benar sih, Allah sudah menakdirkan mana yang selamat, mana yang tidak. Tapi kan tidak jelas siapa yang selamat, siapa yang tidak. Maka lakukanlah, tunjukkanlah ciri bahwa kalian ini orang yang selamat. Cirinya apa? Kerja. Karena kerja itu panggilan Tuhan. Yo, bagusnya yang dipilih kok kerja. Kamu mungkin kalau milih ciri yang lain mungkin tidak jadi kapitalisme. Ternyata panggilan Tuhannya itu untuk bekerja.
Namanya apa? Calling. Kalau bahasa Jermannya Beruf. Jadi bekerja sebagai panggilan Tuhan. Mereka punya logika kesuksesan di dunia adalah tanda keselamatan di akhirat. Oh, jadi kalau duniamu jungkir balik, jangan dikira akhiratmu selamat. Jadi tidak ada logika mengorbankan dunia demi akhirat. Dunia harus selamat dulu, baru akhiratmu selamat. Kalau di dunia tidak selamat, ya siapa yang menjamin akhiratmu nanti akan selamat. Maka berhasillah di dunia, maka tadi kamu akan berhasil juga di akhirat. Dan buktikan bahwa kamu ini selamat. Buktinya apa? Sukses dalam pekerjaan. Makanya ada adagium, every hour lost is lost to labor for the glory of God. Setiap waktu yang hilang harusnya hilang dalam rangka bekerja untuk glory of God, keagungan Tuhan. Itu mungkin kalau pakai bahasa kita, setiap detik waktu yang berlalu harusnya habis dalam rangka melakukan sesuatu demi kejayaan Tuhan, keagungan Tuhan. Makanya terus semangat kerjanya luar biasa. Kenapa? Ini panggilan Tuhan. Jadi panggilannya ada di kerjanya ini. Kok sukses? Mereka tidak mikiri, makanya di bukunya Weber disebut paradok. Sudah kerja keras, sukses, kaya, tapi terus ada larangan-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Yang tadi disebut asketis tadi, tidak boleh senang-senang. Ya sudah, berarti apa? Kekayaan ini dipakai lagi untuk kerja. Kalau pakai bahasa kapitalisme kan diinvestasikan lagi. Karena diinvestasikan lagi, dia tambah kerja lagi, tambah luas lini kerjanya, tambah kaya. Tambah kaya lagi, investasi lagi. Itu loh makanya Protestan etik terus jadi spirit of capitalism. Dia melahirkan semangat seperti semangatnya kapitalisme. Nah, jadi ternyata beragama, pandangan agama bisa berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Makanya kalian juga harus meneliti juga kira-kira persepsi keberagamaan yang kamu yakini tentang kehidupan ekonomi seperti apa. Kalau kamu mengeluh bahwa umat Islam ini kok tertinggal terus ya, termasuk dalam bidang ekonomi, coba dicek logika ekonomi yang digunakan seperti apa. Mungkin ada pengaruhnya. Nah, dicontohkan oleh Weber, buktinya apa? Calvinisme dalam Protestanisme. Mereka meyakini bahwa kerja itu panggilan Tuhan, maka mereka mati-matian ingin kerja, karena kalau kerjanya ini sukses, berarti itu tanda mereka orang yang selamat. Karena selamat di dunia itu salah satu ciri keselamatan di akhirat. Jadi itulah inti teori dari The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Etika Protestan dan spirit kapitalisme. Oke, makanya kalau digambar tabelnya seperti itu. Munculnya kapitalisme dari Calvinisme. Jadi kerja keras plus kehidupan yang asketik akhirnya melahirkan akumulasi laba. Kayak tadi, investasi, akhirnya terakumulasi. Dari situ terus meluaslah kapitalisme. Sebenarnya kapitalisme itu hanya konsekuensi tidak langsung. Tidak kok mereka terus mengikuti ideologinya Adam Smith minggu lalu yang kapitalis, enggak. Ini efek dari keberagamaan yang memang kerja dianggap panggilan Tuhan. Jadi karena menganggap kerja ini panggilan Tuhan, ya kamu
Meskipun ngelamar CPNS diterima apa ndak, pokoknya aku harus kerja dan sukses. Ndak harus nunggu jadi PNS. Jadi PNS ya alhamdulillah syukur. Ndak juga ndak apa-apa, yang penting harus kerja. Ketika sudah bekerja, kamu ndak mikir kalau sudah kerja enak terus seneng-seneng. Ndak seneng-seneng karena itu plus asketisisme. Agama melarang kehidupan duniawiyah, kehidupan yang terikat oleh dunia. Lah terus gimana ini hasilnya kerja yang banyak ini? Ya sudah, dipakai saja untuk kerja lagi. Berarti apa? Diinvestasikan lagi untuk pekerjaan. Oh, maka perusahaannya tambah luas, tambah untung besar lagi, yo investasi lagi. Akhirnya apa? Kapitalisme. Lahir konglomerat. Jadi kalau diurut di tabel itu diawali dari anxiety over afterlife, ketakutan, kecemasan, wah aku nanti masuk surga apa enggak ya? Aku nanti selamat apa enggak ya? Kan gitu. Karena takut terus, wah biar aku selamat harus mengikuti petunjuknya Tuhan. Ternyata Tuhan calling, Tuhan memanggil kita untuk bekerja. Ya sudah, aku tak kerja. Kerja dengan tekun. Karena aku kerja dengan tekun, akhirnya apa? Modalnya ngumpul. Karena modalnya ngumpul, ini hasilnya dibuat apa? Tapi kan hidup mewah-mewahan secara duniawi itu kan tercela. Ya sudah, hasilnya buat kerja lagi saja. Dan lahirlah kapitalisme. Jadi disitulah kuncinya bahwa the Protestant ethic itu menjadi spirit of capitalism. Nanti oleh Weber teori ini dilanjutkan, beliau meneliti juga ke Tiongkok dengan agama-agama lokal. Meskipun belum menemukan spirit yang sama di agama-agama timur. Ya, ini ada beberapa quote dari Max Weber. Ada hubungannya dengan yang dijelaskan di depan tadi. It is not true that good can only follow only from good and evil only from evil, but that often the opposite is true. Anyone who fails to see this is indeed a political infant. Jadi tidak benar bahwa kebaikan itu hanya lahir dari kebaikan dan kejahatan hanya lahir dari kejahatan. Kadang-kadang kebalikannya juga bisa, juga benar. Orang yang tidak bisa memahami ini, ya pastinya dia hanya political infant. Politikus yang masih balita. Dia belum paham hukum alam. Jadi tidak selalu kok yang jelek-jelek itu munculnya dari yang jelek juga. Kadang-kadang perbuatan kita baik, lahirnya jelek. Atau sebaliknya, kita melakukan yang jelek, lahirnya bagus. Virus corona itu jelek, kan kamu tidak suka. Tapi melahirkan hal-hal baik juga. Kamu sekarang hati-hati kemana-mana, sekali-sekali cuci tangan. Kemudian kan banyak sekarang kebaikan-kebaikan yang lahir dari, padahal kemarin kamu cueknya luar biasa. Kamu kadang-kadang habis megang tanganmu kemana-mana, makan ya langsung aja pakai tangan, santai saja. Wah sekarang kamu sudah karena ngerti pentingnya bau mulut, pentingnya nyemprot orang lain, terus kamu beli masker. Itu kan kebaikan yang lahir dari hal yang menurutmu jelek, virus corona. Hikmahnya selalu pasti ada, kalimat itu kan begitu. Tapi sering juga hal-hal sebaliknya, hal baik yang dilakukan tapi hasilnya jelek.
Kadang-kadang kamu ingin menasehati temanmu. Menasehati itu kan bagus. Tapi hasilnya malah putus persaudaraan, gegeran, tidak habis-habis sampai akhir zaman. Kan bisa begitu. Nah itu berarti apa? Hal jelek yang muncul dari hal baik. Maka kamu harus jeli benar. Tidak selalu yang baik muncul dari yang baik, yang jelek muncul dari yang jelek. Ada sisi-sisi baik yang lahir dari kejelekan dan biasanya ada sudut-sudut yang tidak terlalu bagus dari aktivitas-aktivitas yang bagus. Nah, itu perhatikan saja. Oke. Ya macam-macam. Tapi kan kalau misalnya belajar ini Pak, jeleknya apa? Ya banyak. Belajar kan pasti baik, iya. Tapi hasilnya tidak pasti baik. Ilmu kan Pak, hasilnya ya enggak juga. Ada orang tambah pinter, tambah sombong. Rajin ngaji itu bagus, tapi kok terus merasa pinter daripada yang tidak ngaji, itu blunder. Kejelekan. Kemarin kamu tidak sombong karena nggak pernah ngaji. Sekarang ikut ngaji plus sombong. Kan beda. Jadi perhatikan efek itu tidak selalu linier dengan sebabnya. Kalau ini mengkritik demokrasi. Kita itu kan demokrasi katanya Weber. Tapi in a democracy, the people choose a leader in whom they trust. Then the chosen leader say, now shut up and obey me. People and party are then no longer free to interfere in his business. Jadi di satu negara demokrasi itu biasanya rakyat memilih pemimpin yang dipercaya. Kalau sudah dipilih lalu pemimpinnya berkata, sekarang diam saja dan patuhlah padaku. People and party, rakyat dan partai terus tidak lagi bebas untuk mengintervensi urusannya pemimpin. Nah, ini paradoknya demokrasi. Jadi demokrasi itu kan kita yang milih pemimpin. Tapi begitu pemimpinnya dipilih, selanjutnya dia nyuruh kita, pokoknya jangan cerewet, patuh saja padaku. Berarti apa? Mengambil kebebasan kita. Jadi kita bebas milih untuk diambil kebebasan kita. Ini sebenarnya kalimat kritik dari Weber pada demokrasi. Banyak sebenarnya kelemahan-kelemahan. Setiap sistem politik ada kelemahan-kelemahannya, termasuk demokrasi. Okay. The fate of our time is characterized by rationalization and intellectualization, and above all by the disenchantment of the world. Jadi orang modern itu cirinya rasionalisasi, intelektualisasi, dan pada puncaknya kehilangan sakralitas dunia. Dunia jadi tidak sakral lagi. Kadang-kadang rasionalisasi, intelektualisasi itu bagus, penting. Tapi seringkali ketika dibaca secara rasional intelektual saja, keindahannya hilang. Jadi tidak sakral lagi. Kamu misalnya apa ya? Yang kehilangan rasa itu ngaji. Dulu zaman saya kecil itu ngaji itu untuk bisa ngaji bisa tahunan, dimulai dari A, I, U, Babi, Bu, Ani, In, Un, Ban, Bin, Bun. Itu lama, tapi ada indahnya. Kita bisa meresapi nuansa Al-Quran itu sejak dari huruf ke huruf sampai bisa kata per kata sampai kalimat per kalimat. Sekarang banyak sistem macam-macam yang bisa 1 jam lancar ngaji, 3 jam lancar ngaji, macam-macam gitu.
Ada sisi keindahannya yang hilang. Dulu anak-anak kecil di masjid bareng-bareng ngaji. Sekarang ngajinya tidak di masjid lagi, kurang efektif, online saja sudah. Ada keindahan yang hilang. Gitu loh. Ada keintiman, keakraban yang hilang. Sekarang kamu, rapat nggak usah repot-repot, rapat online juga bisa. Ada keakrabannya, rasional, efisien, tapi ada disenchantment. Indahnya dunia perlahan-lahan hilang. Oke. Dulu sekeluarga bareng-bareng nonton TV itu masih indah. Sebelumnya lebih indah lagi karena sak kampung bareng-bareng karena TV-nya cuma satu. Tapi sekarang bahkan TV pun tidak disentuh, semuanya di kamarnya sendiri-sendiri pegang HP-nya. Ada keindahan yang hilang. Rasional, efektif, tapi kita kehilangan banyak juga. Itu cirinya orang modern hari ini. Oke. It is the intellectual who transform the concept of the word into the problem of meaning. Orang-orang pinterlah yang mengubah konsep tentang dunia menjadi masalah makna. Sebenarnya orang-orang biasa itu mikirnya ya simple. Tapi kadang-kadang orang pinter itu yang bikin ruwet. Hal-hal sederhana begitu ketemu orang pinter jadi rumit. Orang itu ngerti ini biasa-biasa, tapi begitu orang pinternya datang, oh ini maknanya bisa A, bisa B, bisa C, puyeng bisa orang awamnya. Jadi di antara tugasnya orang pinter ternyata yaitu tadi, bikin puyeng, bikin rumit. Kadang-kadang kalau tidak rumit belum dianggap filosof. Filosof itu bulet mikirnya. Nah, itu dosanya para intelektual ini. Wis pinter tapi yo akhirnya malah masuknya ke problem of meaning. Problem of meaning itu problem makna. Yang itu terus bisa macam-macam. Misalnya kayak tadi loh ketika saya ngomong tergantung. Ini kira-kira teh ini kalau sudah dingin masih enak enggak ya? Sebenarnya kan jawabannya masih enak Pak, atau sudah tidak enak Pak, kan selesai. Tapi begitu intelektual datang, oh lihat dulu Pak perspektifnya. Jadi ini dari mana dulu bagi orang yang psikologinya bla 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 bla. Wah ini indah sudah enak, tapi tambah ruwet mau tinggal ngomong masih enak sama enggak kan selesai. Nah, itu intelektual. Oke, misalnya ini saya dikasih teh sama air putih, kan mau mikirnya, monggo Pak Faiz silahkan mau milih ini apa ini, kan sebenarnya simple, takmirnya cuma ngasih pilihan saja, monggo saya mau minum yang mana. Begitu intelektual datang, mengapa ya kalau di sini itu dikasih dua? Nanti ulamanya datang, ini namanya mubadir. Kemudian ahli matematika, oh ini kelihatannya nanti ahli fisika juga datang, oh menurut fisika suapeh ya perspektif. Padahal ya jawabannya sederhana. Ya, itu kan kayak ada cerita, ada seorang anak kecil pinter ngelukis. Pokoknya lukisannya selalu mengagumkan, bikin orang penasaran. Cirinya satu, kalau dia ngelukis itu selalu cuma setengah kanvas. Wah itu para ahli kritikus semuanya berteori. Wah ini menunjukkan bahwa dunia sudah setengah gila. Ada yang bilang wah ini menunjukkan bahwa hidup kita itu memang hitam putih, kadang baik kadang buruk. Teori ini macam-macam. Begitu anaknya ditanya, Le ini kira-kira kamu ngelukis kok selalu setengah, itu maknanya apa? Enggak, karena kanvasnya besar, saya kan masih kecil, jadi enggak nyampe atasnya. Jadi gambarnya cuma setengah terus akhirnya. Jadi jawabannya simpel itu. Begitu kedatangan intelektual jadi rumit. Itu the problem of meaning. Oke teman-teman, alhamdulillah Max Weber dengan The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism-nya sudah kita tunaikan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan Ibnu Khaldun untuk pembanding ya.
bagaimana para filosof muslim juga menggagas tentang dunia ekonomi. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.